mahasiswa mungkin antara HMI dengan kami, antara NU dengan Muhammadiyah. Jadi kalau itu semua untuk disatukan, itu tidak mungkin, karena persatuan pelajar ormas itu adalah bentuk dari dinamis. Justru dengan adanya perbedaan itulah kita menjadi maju, kita menjadi berkembang. Jadi kalau kita satukan aja, tidak bisa. Nah, yang jadi masalah bagaimana perbedaan kita dengan Syiah. Apakah sama seperti perbedaan NU Muhammadiyah, atau seperti perbedaan kami dengan HMI, atau ini dialog antara dosen dengan mahasiswa. Mahasiswanya nanya, Pak, Syiah itu beda nggak dengan kita? Jadi sama aja, samalah seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, NU, Muhammadiyah, PRT, Al-Wasliyah, Persis. Inilah yang mau saya jelaskan ini. Slide-nya panjang, lebih kurang 123. Jadi kalau satu slide 1 menit, 123 menit. Mudah-mudahan adik-adik sabar, insya Allah. Sudah makan siang semua kan? Dari bunyi sambutannya belum. Di mana letak perbedaannya? Saya tidak mau dituduh Ustaz Abdul Somad itu provokator, kompor-komporin orang, kompornya kompor gas. Sesat kata orang, sesat kata dia. Apa betul Syiah itu sesat? Iya kan? Di mana sesatnya? Itulah adik yang bingung sampai sekarang. Itu ini kan mahasiswa, intelektual. Jadi Syiah itu ada secara umum dua kelompok. Satu namanya Syiah Zaidiyah, itu yang warna hijau. Syiah Zaidiyah itu dipimpin oleh Zaid bin Ali bin Husain bin Ali. Jadi dia, Ali punya anak namanya Husain, Husain punya anak namanya Ali lagi, Ali punya anak namanya Zaid. Jadi kalau begitu dia cicitnya. Saya punya anak, anak saya punya anak, cucu saya punya anak. Ini disebut dengan Zaid. Pengikut Zaid namanya Zaidiyah. Jadi pengikut Abdul Somad, Somadiyah. Zaidiyah tidak punya masalah dengan kita. Kenapa? Karena perbedaannya hanya dia lebih memuliakan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar dengan Umar tetap diakui sebagai khalifah. Hanya saja dia lebih memuliakan Ali, itu saja. Yang jadi masalah itu ada namanya Syiah Imamiyah, disebut juga Ja'fariyah, disebut juga Rafidhah. Kenapa dia disebut Rafidhah? Karena dia menolak Imam Zaid, dia tidak setuju dengan Zaid. Kenapa dia disebut Imamiyah? Karena imamnya 12. Kenapa disebut Ja'fariyah? Karena dia ngaku-ngaku ikut Imam Ja'far Shadiq. Ketika dari 1 ke 6 dia masih kompromi. 1 Imam Ali, 2 Imam Hasan, 3 Imam Husain, 4 Imam Ali Zainal Abidin, 5 Imam Muhammad bin Ali Al-Baqir, 6 Imam Ja'far Shadiq. Ketika Imam Ja'far Shadiq meninggal, muncul masalah. Anaknya dua-dua ini mau diangkat jadi imam. Yang pengikut Musa namanya Musawiyah, yang ikut Ismail namanya Ismailiyah. Itulah muncul namanya Syiah Ismailiyah. Disebut juga dengan Syiah Sabaiyah. Wahid, Itsnain, Tsalatsa, Arba'ah, Khamsah, Sittah, Sab'ah. Kenapa disebut Syiah Sab'ah? Karena imamnya cuma 7. Sedangkan yang ikut Musa itu disebut imam 12. Yang bermasalah ini, imamiyah ini.
Dia punya beberapa doktrin yang amat sangat bertentangan dengan ahlu sunnah. Lihat doktrinnya: mengkafirkan sahabat Nabi, Al-Quran palsu, taqiyah, nikah mut'ah, DLL. Ini yang akan kita bahas satu persatu. Inilah dia imam yang 12 itu, lengkap dengan foto terakhir. Lalu apakah imam-imam itu salah? Ini mesti dijelaskan. Jadi mengkaji Syiah ini jelimet, ribet, sulit. Kalau begitu Imam Ali salah, Imam Hasan salah, Imam Husain salah. Oh, tidak begitu. Nanti kalau kita katakan Imam Ali salah, Habib-habib tersinggung, mereka keturunan Hasan Husain. Jadi imam-imam ini statusnya sama seperti dalam agama Kristen. Ini saya ajak adik-adik lihat perbandingan. Dalam agama Kristen, mereka buatkan patung Yesus. Apakah dengan adanya patung Yesus itu lalu Nabi Isa salah? Tidak. Di Jalan Ahmad Yani ada patung perempuan pakai jilbab panjang, Santa Maria. Apakah dengan adanya patung Santa Maria itu lalu Maryam salah? Tidak. Begitu juga kasus. Nah, ini kalau diajak perbandingan. Begitu juga kasus dalam Syiah. Fatimah tidak salah, Sayyidina Ali tidak salah, Sayyidina Hasan tidak salah, Sayyidina Husain tidak salah. Nama mereka hanya dicomot, dicaplok, diambil, ditarik, diseret, seperti yang terjadi dalam Kristen. Kalau dalam Kristen yang ditarik itu nama Maryam, Isa, maka dalam kasus Syiah yang dicari, ditarik itu adalah nama Ali, Hasan, Husain, Zainal Abidin, Imam Bakir, Ja'far Shadiq, Fatimah, yang sebetulnya mereka tidak tahu nama tentang ajaran itu. Ini sulit. Untuk memudahkan saya kasih perbandingan. Ini pokok kayu, namanya pokok kayu ikhtilaf. Kalau saya berbeda dengan adik-adik sekalian, perbedaan kita itu pada batang apa pada cabang. Saya sholat subuh tadi di Masjid Al-Falah pakai kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Mungkin adik-adik tadi sholat subuh di sini tidak pakai kunut. Ini tidak pakai kunut sih. Kalau Ustaz tahu, tebak-tebak aja. Pakai kunut kan? Apakah gara-gara satu pakai kunut, satu tidak pakai kunut, lalu kita berpisah gara-gara itu? Tidak. Karena itu perbedaannya perbedaan cabang, bukan batang. Yang satu pakai usolli fardal maghribi. Yang satu lagi enggak pakai usolli. Itu perbedaan dalam masalah cabang. Tapi ketika yang satu sholatnya 5, yang satu sholatnya elek, itu bukan lagi pada cabang, itu sudah pada batang. Yang cabang itu disebut dengan furu', yang batang itu disebut dengan usul. Jadi kalau ada yang menyebut ini perbedaan kita masalah furu', oh cabang. Ini perbedaan masalah usul, batang. Berbeda dalam masalah cabang, oke, no problem. Berbeda dalam masalah batang, masalah. Jadi adik harus jelas. Ingat ini, ulang ke selama. Gimana perbedaan kita sebenarnya? Ada tadi kata Ustaz itu, dua. Itulah yang dua, kita yang mana yang cabang, mana? Filenya sudah saya kasih ke kakak tingkat panitia, boleh di copy, boleh jadi bahan presentasi. Akar masalah kita itu di mana? Perbedaan kita dengan Syiah itu dalam masalah furu' atau dalam masalah usul? Belum dikaji kok. Semangat. Nih, sekedar pemanasan biar tahu mana usul mana furu'. Antara NU sama Muhammadiyah, masalah musab kepala NU dikit aja,
Muhammadiyah tak gitu semua. Itu masalah buruk, masalah buruk. Masalah menetapkan bulan Ramadan, NU pakai ru'yatul hilal, nengok anak bulan pakai teropong. Muhammadiyah gak perlu, cukup pakai wujudul hilal, pakai ilmu hisab namanya. Ilmu hisab, ilmu hitung, bukan ilmu hisab ini. Tapi masih tetap sama-sama puasa. Masalah tarawih, NU 23, Muhammadiyah 11. Tak masalah. Itu namanya furu', bukan usul. Masalah doa setelah sholat, NU ramai-ramai, Muhammadiyah sendiri-sendiri. Karena katanya doanya makmumnya lain-lain. Ada yang mau IP4, ada yang mau kawin. Itu masalah. Tak masalah. Itu masalah furu', bukan masalah usul. Tapi perbedaan dengan Syiah, nih yang merah-merah, masalah pemimpin. Kata Ahlu Sunnah, setelah Nabi Muhammad itu Abu Bakar. Kata Syiah, setelah Nabi Muhammad itu Ali. Dan mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar itu perampok. Di situ letak persimpangannya. Abu Bakar dia bilang perampok, tentu orang marah. Coba antum bilang Abu Bakar Ba'asyir perampok, tentu marah santri-santri pondok beliau. Saya pun marah. Saya mengakui Syekh Abu Bakar Ba'asyir ulama istiqomah, tak boleh. Dia sahabat Nabi, dia bilang perampok. Masalah Quran, kita bilang Quran berpeliharaan, dia bilang Quran sudah diselewengkan. Masalah sahabat Nabi, kita selalu menyebut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya enggak, Abu Bakar Siddiq laknatullah alaih, Umar bin Khattab laknatullah alaih. Tentu beda, tak sama. Laknatullah alaih, Allah melaknatnya. Masalah nikah kontrak, kita bilang haram, dia bilang malah dapat pahala. Jadi disinilah letak simpang-simpang kita itu dengan Syiah itu. Perbedaan furu' atau usul. Rukun iman Ahlu Sunnah, Allah, malaikat, kitab, Rasul, akhirat, takdir. Ya kan? Tambah satu lagi, wajib beriman kepada Imam 12 yang tadi sudah saya sebutkan. Yang Imam 7 namanya Ismailiyah, Sab'iyah. Yang Imam 12 namanya Isna Asyariyah, Musawiyah, Rafidah. Rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dia tambah lagi ada humus, khamsah 5, humus 1/5, humus 5%, humus 5%. Harus ada 20%, humus 1/5. Mungkin salah, fi 1/5, bukan 5%. Humus 5% sama 1/5. Humus 1/5. Nah, nanti diperbaiki. Mesti ada humus 1/5, 20% untuk setoran ke kiai, ke guru. Haji ke kuburan Husain di Karbala. Ini tuduhan, nanti kita lihat satu-satu bukti-bukti ini. Ini bahwa imam-imam itu hanya jadi korban saja. Mereka tidak salah, mereka tidak keliru, mereka hanya sebagai korban, namanya dicatut. Referensi hidup beda. Dalam Ahlu Sunnah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Dalam referensi induk lihat Al-Kafi, Istimsar, Man la yahduruhul faqih, Al-Istizkar, banyak. Ini kitab-kitabnya. Ranji-ranji yang paling tinggi Al-Kulaini, inilah ke bawah. Nengoknya dari atas ke bawah. Ini pujian-pujian kepada kitab-kitab Syiah yang mau kita kaji ini. Nanti kita lihat dulu pujian-pujian terhadap kitab-kitab tersebut. Pujian-pujian mereka.
Ini biografi penulisnya, namanya Abu Ja'far Muhammad ibnu Ya'qub ibnu Ishaq al-Kulaini, meninggal 329, makamnya di Baghdad, Irak. Ini pujian ulama Syiah terhadap kitab Al-Kafi. Katanya kitab ini kitab yang amat sangat terpercaya. Pujian At-Tahrusi, pujian Agha-Bazrat At-Tahrani. Ini saya perlu sebutkan, menunjukkan bahwa buku ini bukan buku kaki lima. Ini bukan buku sembarangan, tapi ini buku yang terpercaya, yang menjadi pegangan keyakinan, bukan buku sembarangan. Jadi jangan nanti Abdul Somad mengkaji Syiah referensinya buku kaki lima. Bukan buku kaki lima, buku kitab asli. Masalah usul, masalah Allah, masalah Nabi, masalah Quran, masalah sahabat Nabi, ini kita harus sepakat semua. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, itu semuanya sepakat dalam masalah ini. Masalah Allah, masalah Nabi, masalah Quran, masalah sahabat. Perbedaan kita hanya masalah-masalah sepele. Nah, sekarang masalah Allah. Ini kitabnya, ini isinya, ini terjemahnya. Yang tak bisa baca di belakang saya bacakan, yang bisa baca di depan baca sendiri. Kesimpulannya bahwa kami Syiah tidak mungkin bersama dengan Sunni dalam satu Tuhan, satu Nabi, satu imam. Karena Sunni mengatakan Tuhan mereka adalah Muhammad nabinya, Abu Bakar khalifahnya, sedangkan kami tidak mengakui Tuhan itu. Kami tidak mengakui Tuhan itu. Jadi kalau ada orang mengatakan mereka saudara kita, saudara dari mana? Tuhannya aja beda. Ini yang ngomong. Kalau saya disuruh presentasi tentang Syiah, saya tidak mau tanpa slide. Maka syarat pertama presentasi Syiah, mana infokus. Kalau tak pakai infokus saya tak mau. Saya tak mau dituduh Abdul Somad penyebar isu, ceramah tak tentu arah, tak boleh. Itu merusak persaudaraan. Harus buktinya mana? Nih. Mana kitabnya? Nih. Mana isinya? Nih. Mana terjemahnya? Nih. Lengkap semua. Itu angka kita sama. Adik-adik yang mengikuti perkembangan postingan dari Emilia Renita, istrinya Jalaluddin Rahmat, yang mengatakan Tuhan kami beda, bingung, dapat dari mana tuh Pak Ustaz? Ini dia baca di kitab Syiah. Para imam itu mirip seperti Allah. Coba tengok. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Aku mengetahui apa yang ada di dalam surga, apa yang ada di dalam neraka. Aku mengetahui apa yang sudah terjadi, aku mengetahui apa yang akan terjadi. Itu kan cuma Allah yang tahu. Dia bilang imamnya begitu. Jadi imam yang 12 itu, salah satunya Imam Husain. Sayyidina Husain bersih dari itu. Tak mungkin Sayyidina Husain bohong. Dia mengaku katanya Sayyidina Husain ngomong begitu. Ini bohong. Masa imam sama dengan Allah? Allah tahu apa yang ada di langit, ya. Tapi dia bilang imam kami tahu apa yang di langit, apa yang di bumi, apa yang di surga, apa yang di neraka, apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi. Sama dengan Allah. Oke, saya buat imam sama dengan Allah. Dan ada heran kalau mau sholat dia panggil ya Husain, ya Husain. Sama. Imam 12 pemilik alam. Dunia dan akhirat milik imam. Ini teks Arabnya. Anna dunya wal akhirah lil imam. Kita mengetahui itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mereka tidak. Langit dan bumi milik imam. Karena imamnya mulia, siapa yang ziarah ke makam Husain sama dengan 20 kali haji. Lebih afdal daripada 20 kali haji dan umrah. Ini kenapa lebih utama ziarah ke makam Husain?
Karena imam-imam itu sama dengan Allah kekuasaan. Nabi Muhammad sekarang Allah sudah dilecehkan. Sekarang Nabi Muhammad itu masuk surga, tapi zakatnya masuk neraka. Itu yang berfatwa namanya Ali Al-Ghurawi. Farjuhu nar, kemaluannya masuk neraka. Karena Nabi Muhammad berzina dengan Aisyah dan Hafsah. Aisyah dan Hafsah itu menurut pandangan mereka perempuan jalang. Dia sudah berzina. Nabi Muhammad masuk surga, tapi kemaluannya masuk neraka. Imam 12 lebih mulia daripada Nabi. Kalau tadi Allah dilecehkan, sekarang Nabi dilecehkan. Wa kaunu a'immatina afdal, imam-imam kami lebih afdal min sa'iril anbiya, daripada para nabi. Imam yang 12 itu lebih afdal daripada para nabi. Ini teksnya. Yang mau baca lengkap silakan nanti kopi dari panitia. Imam 12 lebih tinggi daripada malaikat. La yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Imam kami yang 12 itu derajatnya tidak dapat dicapai oleh para malaikat, nabi dan rasul. Imam, makanya siapa yang tak percaya imam 12 kafir. Nabi Muhammad keluar rumah tidak pakai baju. Ini riwayatnya, ini kitab. Nabi Muhammad keluar rumah pada hari nahar tidak pakai baju. Bayangkan itu. Saya saja tak sanggup datang pakai baju kaos di sini. Bagaimana mereka menggambarkan Nabi Muhammad tidak pakai baju? Ustaz Roni Chandra, beliau banyak meneliti buku-buku pustaka-pustaka. Pokoknya kalau beliau masuk toko buku, yang pertama dicarinya buku Sinai. Sudah habis tentang Allah, tentang Nabi sudah. Sekarang tentang Quran. Allah dilecehkan, Nabi dilecehkan. Sekarang tentang Quran. Kitab pertama, Al-Quran yang sekarang itu banyak yang dibuang. Ini kitabnya. Quran yang sekarang banyak yang dibuang. Kalau begitu tidak original, tidak lengkap, tidak sempurna. Kedua, kitab yang sekarang banyak kekurangan dan banyak perubahan. Ini kitabnya. Saya tak mau bacakan satu-satu, bukti-bukti saja. Kitab ketiga, ayat Al-Quran salah. Ini buktinya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata dia ini salah, yang betul a'immatan wasata. 3 bukti. Kita lanjutkan lagi. Kitab keempat, Quran yang sekarang bukanlah Quran yang sempurna. Ada yang diselewengkan dan dirobah, dibuang. Ini kitabnya. Jadi bukan 1-2 kitab, bukan koran, bukan website, kitab langsung. Kitab kelima, Quran yang sekarang bukan Quran yang sempurna, berbeda dengan yang asli. Ini bukti kitab Syiah yang ngomong begitu. Kitab keenam, kami punya Quran tersendiri, namanya Mushaf Fatimah, tebalnya 3 kali lipat, masih dipegang oleh imam yang ke-12. Imam yang sudah turun 11. Imam yang ke-12 sedang bersembunyi di bukit Sirdah di Irak. Belum muncul sampai sekarang. Ngapain dia di sana? Wallahu a'lam. Nanti dia akan keluar bawa Quran 60 juz lagi yang asli. Jadi kalau gitu nanti odoj itu 90 hari 90 juz. One day one juz, 90 days. Kitab ketujuh, Quran yang sekarang itu banyak kekurangan dan perubahan. Ini kitabnya, Syiah yang ngomong. Kitab ke-8, ayat kursi Ahlus Sunnah salah. Kalau membaca ayat kursi,
hantu Syiah nggak takut, karena salah. Ini dalilnya, ini ayat kursi yang asli. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahta thara alimul ghaibi wasyahadah ar-rahmanur rahim. Nah, itu yang betul. Yang selama ini antum hafal salah. Nama kita, oh saya kalau ada kue suara saya jadi turun nanti. Itu kan Syiah yang dulu. Pokoknya kalau berdialog sama Syiah licin macam belum. Kalau antum tunjukkan ini, itu kan yang dulu. Yang sekarang baik. Ini Syiah yang sekarang. Pimpinan Syiah tertinggi di Irak, Ayatullah Ali Sistani. Dia punya guru Abdul Qasim Al-Bu'i, ini gurunya. Gelap di sini. Ini kata Abdul Qasim Al-Bu'i, ini kitabnya. Nama kitabnya Al-Bayan fi Tafsiril Quran. Ini yang warna merah ini. Illa anna kathratar riwayat turithul qat'a bisuduri ba'diha 'anil ma'sumin wa la aqall min al-itminan bidzalik wa fiha ma ruwiya bi tariqin mu'tabarun fala hajata bina ila takullum fi sanad kulli riwayatin bi khususiha. Semua mengaku paham. Isinya dia mengatakan semua riwayat dari imam-imam kami yang mengatakan bahwa Al-Quran itu aspal tidak perlu diteliti, semuanya sahih. Ini Syiah yang sekarang ini udah tinggal, sekarang yang jadi pemimpinnya ini muridnya Ayatullah Ali Sistani, gurunya tentu muridnya sama sih. Itu kan Syiah yang di sana, itu Syiah yang di sana yang di Arab, Syiah yang di Bandung bagus. Pokoknya kalau tempat nama Syiah yang belok-belok terus, ayah licin, suka makan pecel lele, belok mana? Nih Syiah yang di Sampang Madura. Lihat, ya Syiah yang di Sampang Madura. Al-Quran yang ada saat ini sudah tidak orisinil karena sudah dirubah oleh sahabat Nabi, utamanya Utsman bin Affan. Al-Quran yang diyakini Kiai Tajul Muluk dan pengikutnya jusnya 3 kali lipat. Sama. Yang di Arab itu cuma copy paste-nya aja yang sama. Yang 3 kali lipat sama. Yang dipakai umat Islam sekarang dipegang oleh Imam Mahdi yang sedang qaim. Wawancara Sabtu 30 Desember 2011 kantor Kejaksaan Negeri Sampang, Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 84 Sampang. Sama, bodoh, tak ada beda. Nah sekarang Allah sudah, malaikat sudah, Allah sudah, Nabi Muhammad sudah, Quran sudah. Sekarang bagaimana keyakinan mereka tentang sahabat? Sahabat, yang dimaksud sahabat, sahabat Nabi, bukan sahabat Abu Somad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah. Itu apa pendapat mereka tentang sahabat yang dipuji-puji dalam Quran? As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Mereka itu disebut radhiyallahu anhum wa raduhu an. Allah meridai mereka. Apa kata Syiah tentang sahabat Nabi? Semua sahabat Nabi murtad. Murtad dia. Ini kitabnya. Kana nasu ahla riddah. Setelah Nabi meninggal, semua sahabat Nabi murtad. Illa salasah. 1, 2, 3. Kecuali 3 orang. Siapa yang 3 itu? Miqdad bin Aswad, Abu Dzar, Salman Al-Farisi. Penduduk Makkah di kitabnya, kita pokoknya baca kitab terus.
Abdul Somad tidak berani presentasi tanpa kitab, nanti difitnah tukang fitnah. Penduduk Makkah kafir, penduduk Madinah lebih kotor 70 kali lipat. Penduduk Padang jangan heran kalau untuk dikafirkan, karena dia biasa mengkafir. Nih, ada 3 kelompok yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan disucikan, dan bagi mereka azab yang menyakitkan. Di antaranya adalah orang yang mengatakan Abu Bakar dan Umar Muslim. Kalau ada orang Syiah yang mengakui kekhilafahan, keimaman, kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, maka dia tidak diakui kesyiahannya. Ini gue. Tuh tulisan di telapak kaki. Apa bacaannya Pak Ustaz? Umar, Abu Bakar, Aisyah, Utsman. Menulis nama sahabat di telapak kaki, diinjak-injakkan ke lantai, dapat pahala. Sama macam anak kecil kelahi, tulisnya bapak. Ini ayah toh. Ini bapak goyang. Ini otak. Ke kanan-kanan. Umar bin Khattab ditikam. Yang nikamnya namanya Abdurrahman bin Muljam. Yang menikapnya Abu Lu'lu'ah, yang menikap Ali Abdurrahman bin Muljam, yang menikap Umar Abu Lu'lu'ah, yang menikap Umar itu Abu Lu'lu'ah. Kita Ahlussunnah meyakini Abu Lu'lu'ah itu kafir. Syiah meyakini Abu Lu'lu'ah itu pahlawan. Ini makamnya dibangun pakai lampu hijau, isinya di dalam. Mereka berdoa nyari barokah di makam Abu Lu'lu'ah. Mana mungkin kita bisa sama? Jadi kalau ada orang toleransi lah, berdialog lah, baca dulu, jangan asal ngomong. Kita tahu Utsman bin Affan nikah sama 2 anak Nabi, satu namanya Ruqayyah, satu namanya Zainab. Mereka bilang di kitabnya, ini kitab Syiah nih, Ruqayyah dan Zainab istri Utsman bukan anak Nabi. Pokoknya mereka enggak mau mengakui yang baik-baik untuk Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabatnya. Nabi Muhammad meninggal karena diracun. Ini riwayat paling berat saya menyebutkannya, karena nama riwayatnya Abdul Somad. Dari Abdul Somad bin Bashir. Tahukah kamu bahwa Nabi Muhammad itu mati diracun? Yang meracunnya 2 perempuan, yang satu namanya Aisyah, yang satu namanya Hafsah. Perempuan paling jahat nih 2 perempuan. Laki-laki yang paling jahat bapaknya. Bapak Aisyah Abu Bakar, bapak Hafsah Umar. Aku somatnya punya riwayat. Ini kita. Saya ingat betul riwayat ini. Nanti kalau imam kami datang, nanti imam kami yang 12 datang, lalu imam kami itu bawa tongkat, ditunjuknya makam Aisyah. Bangun, maka Aisyah pun hidup lagi. Ketika Aisyah hidup, Aisyah akan dilempar pakai batu sampai mati, karena Aisyah sudah berzina. Ini kitab. Ini dia terjemahannya saya buat. Syiah perempuan yang merusak imannya, seperti perempuan yang menyulam kain, menenun benang menjadi kain, lalu dia urai kembali. Itu adalah Aisyah. Ini tafsirnya, tafsir Syiah. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'd
Ya Allah, laknatlah dua anak fulan, butakanlah matanya. Siapa yang maksudnya itu? Tengok Quran. Abdullah bin Abbas, Ubaidillah bin Abbas. Laknatlah Abdullah bin Abbas, butakan mata Abdullah bin Abbas. Sahabat Nabi dilaknatnya. Saya melaknat pejabat aja tak sanggup, sendiri sanggup. Rame-rame dengan orang, ya Allah laknatlah sanggup. Dia enak, sahabat Nabi minta laknat. Kenapa tak jalan? Habis baterai. Dah manual biasanya. Lanjut. Oh, laptopnya. Sudah. Yang membaiat Abu Bakar itu iblis. Ini kitabnya, ini terjemahnya. Tahukah kamu siapa yang membaiat Abu Bakar? Siapa? Iblis. Itu tak ada laptopnya. Tengok lagi lama-lama. Coba letakkan kursornya di tengah. Bisa. Dan satu klik apa itu tanda ya oke. Ya. Ini ulama Syiah, klik. Namanya Yasir Al-Habib. Klik ini. Tak mau. Kalau komputer saya mau. Nah, lewatkan. Itu mau enggak? Nah, itu dia. Nah, kenapa tak mau? Oh, enggak, lewatkan. Next. Pertama membaiat Abu Bakar iblis. Dah selesai kitabnya. Selanjutnya nih. Selesai kitab. Sekarang apakah orang Syiah Indonesia itu mencaci Abu Bakar? Abu Bakar munafik, Umar arogan, Utsman hedonis, Abu Bakar Umar iblis. Nama bukunya kecuali Ali. Penerbit Al-Huda Jakarta. Cetakan pertama Juli 2009. Cari bukunya. Saya fotokopinya ada. Aisyah biang fitnah, Aisyah licik pembohong, Abu Hurairah pemalsu hadis, Abu Hurairah Yahudi pura-pura masuk Islam. Bukunya Antologi Islam, penerbit Al-Huda Jakarta, cetakan pertama Januari 2005. Ini yang edisi Indonesia nih. Jadi kalau ada orang mengatakan Syiah Indonesia tidak ada mencaci maki sahabat, ini bukti real semua. Laknat Syiah adalah Abu Bakar, Abu Bakar Umar pelaku bid'ah. Judul buku di Syiah, penerbit Lentera Jakarta, cetakan pertama Maret 2008. Laknat Syiah adalah Abu Bakar dan Umar pelaku bid'ah. Judul buku 40 Masalah Syiah, penulis Emilia Renita, editor Jalaluddin Rahman,
sekedar info barusan cerai. Halaman 194, Abu Bakar LA. LA itu artinya laknatullah alaih. Aisyah pun manipulasi nama dan tempat. Nama kita Mustafa, pengantar studi kritis hadis Nabi, penulis Jalaluddin Rahman, menjadi anggota DPR pusat dari Dapil Jawa Barat, sekarang sedang duduk di Komisi Pendidikan. Waspada. Dah selesai. Indonesia mencaci maki, Syiah Indonesia mencaci maki sahabat, fanatisme buta terhadap Ali. Allah sudah menyerahkan neraka dan surga kepada Ali. Kalau mau masuk surga, mintalah sama Ali. Ya Ali, ya Ali. Allah memiliki kuasa. Ali memiliki kuasa memasukkan orang ke surga dan neraka. Ali memiliki kuasa memasukkan orang ke surga dan neraka. Lebih terang di sini ya, karena banyak perempuan. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud datang ke rumah Ali. Hai Fatimah, ya, suamimu mana? Ali sedang tidak ada di rumah. Dia kemana? Dia sedang naik ke langit dibawa oleh Jibril. Ada apa? Malaikat sedang kelahi. Nih kita bayangkan itu fanatik buta dalam hati. Wahai Ali, sesungguhnya Allah sudah membebankan kepadaku dosa-dosa Syiah. Semuanya sudah kuampunkan. Maka bapak ibu yang mau diampunkan Allah, masuklah Syiah. Enak jadi ustaz Syiah. Saya dalil-dalilnya udah punya. Ini foto imam yang 12, imam 1, imam 2, imam 3. Imam yang terakhir wajahnya belum ada karena belum turun. Ya Ali, ya Ali, madad ya Ali, tolonglah kami hai Ali, tolonglah kami hai Ali. Ketika Nabi lahir tidak ada air susu, maka yang menyusukan Nabi pertama adalah bapaknya Ali, yaitu Abu Thalib. Gak boleh ketawa, yang ketawa masuk neraka. Takut. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu membuat perumpamaan nyamuk dan lebih kecil dari nyamuk. Yang dimaksud nyamuk Ali, yang lebih kecil dari nyamuk Nabi Muhammad. Namanya tafsir nyamuk. Ini kita ada semua. Imam Al-Baqir bisa membuat gajah terbang dari tanah liat. Gajah terbang. Ingat film Little Krishna. Imam lebih mulia daripada malaikat, nabi dan rasul. Siapa yang tak percaya imam? La yakunul abdu mu'minan hatta ya'lam Allah wa rasulahu wal a'immata kullahum wa imam zamanihi. Siapa yang tidak percaya kepada imam, kafir. Adik-adik percaya sama imam? Ragu. Imam yang 12 selain Syiah kafir. Media, kalau ada anak ahlu sunnah lahir nangis, itu setan sedang menusuk. Dibuat sini, setan sedang menusuk. Payah saya menerjemah. Lubang cirinya. Anak orang ahlu sunnah ditusuk setan. Kalau anak Syiah tidak nangis, anak Syiah tidak diganggu setan. Nanti kalau kebetulan satu rumah sakit, anak ahlu sunnah nangis, diganggu setan. Anak Syiah nangis juga, enggak diganggu setan. Kok nangis? Ya nangis saja. Ini kitabnya.
Ini yang paling sakit hati kita baca. Coba tengok. Innan nasa kullahum aulad bahaya. Semua ini anak WTS. Semua Ahlus Sunnah ini anak WTS. Ma khala syi'atana, kecuali Syiah. Selain Syiah anak WTS. Ini kita. WTS, tak paham WTS PSK. Allah memandang ini makam Husain, ini padang Arafah. Allah lebih suka memandang ke makam Husain karena di makam Husain tidak ada anak zina, tapi di padang Arafah banyak anak zina. Apa maksudnya? Di makam Husain Syiah semua tak ada anak zina, tapi di padang Arafah ada Ahlus Sunnah banyak anak zina. Ini kita. Ini fatwa seluruh Ahlus Sunnah najis, dibuat dalam bab taharah. Semua Ahlus Sunnah najis, kafir, darahnya halal. Cara membunuhnya, tembaklah dia dari balik tembok atau masukkan ke dalam air. Inilah fatwa yang paling lengkap, dikasih tahu cara membunuhnya sekaligus. Sudah sadarkah Anda bahwa Anda sudah dikafirkan Syiah? Sudah. Belum. Saya sudah habis suara. Dia meskipun sudah ada surat tilang 15 menit lagi. Saya mempresentasikan ini di Masjid Mumbai 3 jam. Pokoknya asal berhenti kasih tahu. Kalau tak mempan pukul bahu saya. Jadi saya gini kan. Bid'ah dolalah, sujud ke turbah Karbala. Di masjid ini sudah ada yang sujud ke turbah Karbala. Saya sudah nengok videonya, diletakkan di tisu dia sudah. Di masjid ini besok carilah yang sujud ke turbah Karbala. Itu dia sujudnya ke turbah Karbala. Ini turbah tanah dia, tempat sujud Karbala. Kenapa? Karena itu mulia. Nih, Allah marah sama Ka'bah. Ka'bah, jangan engkau membanggakan diri kepada Karbala. Ya, jangan bilang Syiah. Nanti dia sakit perut Syiah. Tanah makam Husain obat. Kalau sakit perut, sakit kepala, makanlah tanah makam Husain. Ini kita. Sujud ke tanah makam Husain dapat cahaya sampai 7 lapis. Puasa, kalau mau buka puasa yang paling afdal, makan tanah makam Husain. Tanah makam Husain, anak yang baru lahir nangis, kasih tanah makam Husain. Takbir. Tuh, untuk mengenang kematian Husain, bela sungkawa terhadap kematian Husain. Ya, geser. Wah, ini video juga nih, cuma tak bisa dibuka. Nikah mut'ah kontrak, Ahlus Sunnah haram, Syiah dapat pahala. Nih, kalau Syiah nikah mut'ah ngomong 1 kali dapat 1 pahala. Adik rumahnya di mana? 3 pahala. Jalan 2 kali 3 langkah, hapus dosa. Kalau mandi wajib, dosanya diampuni sebanyak rambut di badan. Ini kita. Siapa yang nikah mut'ah, maka dia, siapa yang mengingkari nikah kontrak, maka dia kafir. Ini kita. Siapa nikah mut'ah 1 kali, selamat dari azab neraka. Nikah mut'ah 2 kali dibangkitkan sama orang soleh. Nikah mut'ah 3 kali masuk surga sama Nabi Muhammad. Nikah mut'ah 4 kali sama dengan derajat Nabi Muhammad. Boleh nikah mut'ah dengan PSK, walaupun hukumnya makruh. Nikah mut'ah sama PSK ini dia. Yajuzut tamattu' bizaniyah ala karahiyah.
Nikah mut'ah sama PSK makruh, macam makan jengkol. Nikah mut'ah nggak perlu pakai saksi, tidak perlu pakai wali. Aku nikahi engkau dengan mahar 10.000 sampai jam 3 sore tunai. Enak benar. Boleh nikah mut'ah dengan majusi. Untuk cari Cina-Cina tuh gratis. Syiah di sini tidak nikah mut'ah. Siapa bilang? Saudara Alimullah guru ngaji kawin mut'ah dengan Ummul Qura santri dari Alimullah, wawancara 1 30 Desember 2011 kantor bidang saat negeri Sampang Jalan dan satu contoh nikah mut'ah. Info mut'ah terkini. Tidak usah lama-lama banyak nyari. Fatwa tak layak. Ini fatwa tak layak, baca jalan sendiri. Mumpung saya bisa minum. Tak layak. Fatwa tak layak. Ini fatwa tak layak lagi. Bacalah sendiri. Tak layak. Saya aja bacakannya malu gak adik-adik. Dia imamnya enak aja berfatwa. Tidak ada permusuhan antara ahli bait. Jangan katakan antara Ali kelahi dengan Umar, antara Ali kelahi dengan Abu Bakar. Tidak ada permusuhan. Nih, apa nih Pak? Ini banyak. Ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nih ya, Abu Bakar punya anak namanya Abdurrahman. Abdurrahman punya anak namanya Asma. Asma punya anak namanya Mufarwah. Mufarwah punya anak Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq imam ke-6 Syiah, itu cincinnya Abu Bakar. Abu Bakar punya anak namanya Abdurrahman. Abdurrahman punya anak namanya Hafsah. Hafsah punya suami namanya Husain. Husain itu anak Ali. Mereka keluarga. Siapa yang bilang mereka kelahi? Ali punya anak namanya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum itu adalah istri Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mantunya Ali. Dari hasil pernikahan antara Umar dengan anak Ali, lahirlah 2 orang. Satu namanya Ruqayyah, satu namanya Zaid al-Aswad. Mereka hubungan keluarga. Utsman punya anak namanya Ammar. Ammar punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya istri namanya Fatimah. Fatimah itu anak Husain. Husain anak Ali. Maka cucu Ali nikah dengan cucu Utsman. Ini banyak lagi. Baca aja sendiri. Udah habis waktu. Belum lagi. Lalu Syiah itu dari mana? Syiah itu dari Yahudi namanya Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi. Ini kitabnya, kitab Syiah. Abdullah bin Sabah bukan mitos, bukan buatan ahli sunnah. Mereka mengakui ini ada cerita Abdullah bin Sabah. Susah dialog dengan Syiah karena mereka boleh nipu, boleh bohong. Nama bohong itu taqiyah. Ingat, boleh bohong, boleh nipu, namanya taqiyah. Ini dia, taqiyah. Siapa yang tidak mau bertaqiyah kafir. Hukum taqiyah wajib. Hukum bertaqiyah. Dia macam bunglon masuk ke daun hijau, hijau. Kalau dia ada di sini, dia tanya, kamu Syiah? Enggak, saya tidak Syiah. Kalau kebetulan banyak Muhammadiyah, kamu apa? Saya Muhammadiyah. Banyak HMI, saya HMI. Yang ikut bakar kemarin, enggak, bukan saya. Ini sudah mencari sama. Syiah itu sesat. Ini slide terakhir. 9 ulama ahli sunnah mengatakan Syiah kafir. Yang pertama Imam Malik. Hitung sama-sama. Imam Malik mengatakan kafir. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kafir. Imam Abdurrahman bin Mahdi mengatakan kafir. Imam Bukhari mengatakan kafir. Jangan ucapkan salam. Kalau sakit jangan dijenguk. Tidak boleh dinikahi. Jangan jadi saksi. Kalau dia potong ayam, ayamnya jangan dimakan. Kalau goreng ikan boleh. Imam Ghazali mengatakan Syiah kafir. Pendapat Imam Abdul Qadir Al-Baghdadi mengatakan kafir. Imam Ibnu Hazm mengatakan kafir. Fakhruddin Ar-Razi mengatakan kafir. Imam Syafi'i mengatakan kafir. Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan Syiah. Ini fatwanya. Dah habis di slide terakhir. Kalau na'udzubillah datang Syiah ke bumi Lancang Kuning, saya insya Allah tidak berdosa lagi, karena saya sudah nyampaikan. Maka saya selalu, Nabi kalau sudah menyampaikan dia tanya, sudahkah aku sampaikan? Sahabat jawab, sudah. Ya Allah saksikan. Saya mau nanya, sudahkah saya sampaikan? Sudah. Allah
Muhammad Syihad. Enggak selesai tanggung jawab saya. Mau jadi Syiah, mau jadi Syiah.